Ya, teman-teman, hari ini tanggal 19 bulan 10 ya. Di jam 12 siang lagi santai teman-teman di hari Sabtu. Seharusnya kita bersantai ria ya, jangan memikirkan trading dulu ya gitu ya. Untuk hari Sabtu itu santai aja teman-teman ya. Mungkin ngatur strategi lah buat hari Senin gitu ya. Baik, teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa. Updatean untuk saham itu adalah emiten teman-teman ya yang ada di kolom komentar. Yaitu mungkin teman-teman udah analisa, nanti kita bandingkan dengan analisa saya. Apabila ada kecocokan ya silahkan ambil, kalau tidak ada kecocokan ya kita berobat sambil berjalan saja teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mendoakan saya. Semoga doa anda teman-teman jadi kali 10 kali lipat. Yang terima kasih yang telah memberikan gift super ya. Terus yang belum memberikan komentar teman-teman, komentar yang positif, mudah-mudahan menjadi positif terus ya. Yang memberikan komentar negatif juga saya terima dan kita akan perbaiki. Terus yang sudah mensubscribe teman-teman, yang paling lama gitu, yang dari awal, luar biasa. Terima kasih banget teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan terus serta yang komentar baru ataupun yang subscribe baru, terima kasih juga. Dan sebagai informasi teman-teman ya, ini informasi seperti ini teman-teman. Nah, ya informasi seperti ini. Jadi saya itu tidak ada Facebook, TikTok, Instagram, WA, kelas ataupun Telegram. Semuanya tidak ada. Hanya via YouTube saja. Adapun komunikasi kita adalah melalui komentar di YouTube. Jadi kenapa komentar di YouTube dan tidak balas dengan ketikan? Lebih baik saya balas dengan komentar video biar nanti teman-teman yang lain juga ketika ada kasus seperti teman-teman bisa melihatnya. Terus setiap komentar yang akan dibalas dengan video pasti saya tandain dulu dengan tanda lope ya, lope-lope yang merah-merah itu sebelah kanan ya. Nanti itu sebagai pertanda bahwa komentar teman-teman sudah saya baca dan akan dirilis ya. Ingat, ketika sudah dikasih tanda lope berarti sudah dibaca dan akan dirilis. Tapi yang belum dikasih tanda lope berarti sudah dibaca saja tapi belum dirilis. Karena apa? Kita harus memikirkan juga jawaban yang biar sama-sama enak jawabannya. Terus biar ada istilahnya apa ya, supaya teman-teman yang lain juga ketika ada pertanyaan yang seperti teman-teman mungkin bisa memahaminya. Jadi saya harus meruntun kata-kata dulu ya. Oke, cukup ya untuk informasi seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, terima kasih teman-teman. Saya tidak pernah memberikan seperti ini ya. Mungkin hanya di keterangan di YouTube saja, di profilnya, tapi secara video saya tidak menyampaikan seperti ini. Biar kenapa? Biar kita sama-sama belajar di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang lain juga bisa sama-sama belajar ya. Jadi saya di sini hanya di YouTube saja. Oke. Baik teman-teman, kita langsung saja. Prolognya udah ya. Kita sambung. Ada APLN. APLN ini yang ditanyakan adalah apakah benar katanya di harga 220 itu adalah si kepala merah. 220 di mana ya? 220 harusnya pakai tanggal aja teman-teman. Kita cari dulu deh 220-nya di mana ya ini ya. Tunggu sebentar ya. 220 berarti tahun ini ya, di antara tahun ini mungkin ya. Tahun berapa nih? Tahun 2019 ya. Kita cek ya 2019 ya. Baik teman-teman, ini di bulan November, katanya November, di sini kan November ya. Ini ada sekitar 220 sini ya. Nah, mungkin 220 dari sini ya, dari sini mungkin ya. Bulan November tanggal 5-an ya. November tanggal 5. Oktober, November, area sini berarti ya. Tapi sini kita ketemu teman-teman. Lebih baik nanti teman-teman kasih tanggal aja ya. Contohnya tanggal sekian, bulan sekian, apa contoh ini nih. Contohnya apa ya? Yang kepala merah ya. Contohnya ini nih. Ini kan kepala merah nih. Tanggal 13 September tahun 2019 ya. Nah, ini ada tanggalnya kan. Jadi enak saya ngeceknya. Kalau hanya angka-angka saja karena di angka 220 itu kan ada di sini gitu kan. Ada juga di sini. Kalau di sini kan 220 mungkin angka daerah sini kali ya. Nah, kita lihat cek deh di sini yang ada tanda si kepala merah itu teman-teman 237. Nah, ini 237 betul.
Ini si kepala merah teman-teman ya. Nih. Nah, ini si kepala merah di 239 ya. 239-nya 239 2, nah di sini 239 ya. Masih jauh ya. Daerah sinilah pokoknya. Nah, ini adalah si kepala merah teman-teman. Apakah bisa ketembus? Ya ini kan tahun 2019 ya. Covid ya. Tuh ini, nah ini kepala merah teman-teman nih. 225 itu kepala merah teman-teman ya. Nih ini 225 kepala merah. Ketembus enggak? Mana lagi kepala merah nih, kepala merah nih. Kelihatan banget teman-teman kalau kepala merah itu ya. Nih kepala merah. Nah, ketahuan nih. Di 161 kepala merah. Cuma tanggalnya ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 15 Juni 2021. Nah, teman-teman, itu namanya si kepala merah, teman-teman. Nah, ini paling dekat, ini si kepala merah nih, paling dekat nih kepala merah nih. Tuh kan. Ketahuan banget teman-teman, kepala merah itu ketahuan ya. Nah, ini kan udah pada ketembus ya. Nah, kita cek ke dalam lagi gitu ya. Sampai tahun berapa ini? 2024 ya. Nah, udah sampai sini. Stop dong. Nah, udah. Berarti udah pada ketembus semua nih, udah ketembus teman-teman ya. Jadi kita lihat tanggal ini sih. Ini sekarang 220 kan masih jauh teman-teman. Nah, ini adalah tanda kepala merah yang udah saya tandain ya. Nanti teman-teman pakai tanggal aja ya. Kalau perlu pakai tanggal aja. Dan yang paling dekat itu sih kepala merah di angka sini teman-teman nih. 137. Nah, ini kepala merah teman 137 nih. Ya. Nah, ini adalah upaya untuk sebagai terobosan ya. Sudah ini aja udah ketembus 137 udah ketembus teman-teman sama shadow. Cuman saya bilang kan harus ketemu sama body. Nah, ini juga kepala merah udah ketembus. Nah, ini ada kepala merah. Apabila dia menjeblok kepala merah, ada koreksi kemungkinan bisa ke kepala merah di 161, kemungkinan bisa ke arah sana. Cuman hati-hati aja, ini area 118-nya karena di sini adalah gap ya sama si ekor merah, teman-teman ya. Ini udah bagus ke atasnya, udah secara kanda udah bagus. Kita lihat isiannya. Isiannya juga bagus teman-teman untuk APLN ya. Isiannya bagus. Ini bandar lokal cenderung ngambil dari tanggal 14 Oktober. Kita lihat 14 Oktober si bandar poren. Bandar lokal ada CC AINICD. Mudah-mudahan ini si CC lokal ya. Kalau CC poren saya percaya sih dia akan markup harga gitu ya. Tapi kalau CC lokal kita belum melihat performanya. Mudah-mudahan sih ketika dia melewati ini dia jualan atau tidak ya. Berarti kalau dia jualan di atas berarti fix ini si CC ada sebagai bandar di emiten APLN ini. Untuk poren dari tanggal 11 juga sama. 14 ini 11 ya. Berarti sebelumnya dia Jumatnya dia ngambil. Kita lihat poren siapa yang ngambil. CC teman-teman 2,6 miliar atau setara dengan 201.000 lot. Nah, kalau istilahnya si APLN ini diambil dari bulan apa nih? Bulan Juli tahun 2024 tanggal 12 diambil terus teman-teman sama poren ya. Sampai sekarang aja ketika dia harganya tinggi, dia masih ngambil, ngebuang hanya sebentar doang teman-teman. Ngebuang dua cuma segini doang ngebuangnya, tapi pengambilannya lebih banyak daripada pembuangannya. Dan sekarang lagi diambil juga sama bandar lokal gitu. Jadi teman-teman yang mau di area sini terusin aja sampai kapan, sampai mentok aja sampai kapan. Nanti sampai pembalikan arah ini juga lagi mau menuju Golden Cross ya. MA10-nya ini masih jauh daripada MA10. Ya mudah-mudahan bisa ke atas terus. Soalnya di 139-nya udah dikasih tanda dia mau ke atas. Target saya itu target kedua, ini target kedua teman-teman ya. Di angka 159-nya 159-nya itu target kedua ya. Mudah-mudahan bisa ke atas dengan alasan bandar lokal atau pohon lagi akumulasi dan sekarang lagi uptrend ya. Kita cek di sini APLN 1 tahunnya dalam posisi mana? Iya, dalam posisi agak mahal teman-teman, agak mahal. Kemarin sempat di harga wajarnya di 117 berdasarkan Punda Chart. Nah, sekarang lagi agak mahal. Bila dia jeblos di angka yang saya tadi janjikan 137, kemungkinan bisa nyampe ke 150 untuk mengejar si di sini nih. Di istilahnya pucuk yang di angka situ ya. Nah, pucuk sini pucuk sini nih. Di tahun 2023 ada kesempatan mau ke arah 161 ini juga dalam 3 tahunan. Kalau beli sekarang ya agak mahal dikit gitu ya. Untuk 5 tahunan coba lihat
Untuk 35 tahunan ke depan mungkin ya bisalah mungkin ke arah sampai ke 213 gitu ya untuk 5 tahunan. Jadi untuk 1 tahunan sekarang lagi agak mahal dikit, untuk 3 tahunan juga sama lagi agak mahal dikit ya. Posisinya berada di atas garis tengahnya ya. Mungkin ketika kemarin di 85 murah gitu ya, cuman kita nggak ngeh ya, taunya udah ke atas aja gitu kan. Sini kita kanggah kan karena si bandar lokal ataupun si foreign jualan gitu kan. Di sini masih jualan, hanya di markup aja sama kelihatan dari MA10-nya ya. Makanya teman-teman nanti ke depannya kita akan bikin simpel, sebuah trading itu bikin simpel ya. Kita bikin 3 garis seperti ini aja teman-teman nih. Untuk membantu batas atas batas bawahnya nih, kalau kesini udah kemahalan, ini harga di tengah-tengah, nah ini harga bawahnya. Jadi kalau kita beli ya mungkin di area-area tengah sinilah 98, ada kan dia kejeblos ke bawah kan sedikit gitu kan, ataupun mau naik ya tinggal ke sini aja ke harga wajar berdasarkan pendacat. Kalau udah melebihi ini udah contohnya gitu ya. Kalau kalian suka dengan emitennya mungkin didorong mungkin akan si kepala merah, target berikutnya adalah ke angka 151 contohnya seperti itu teman-teman ya. Tapi ingat selalu beli di bawah teman-teman. Kalau kata teman kita selalu dibeli di bawah gitu ya. Dan betul kalau kita beli di bawah ya enak gitu kan. Mau di tag di profit di harga berapapun enak. Kalau di harga atas kan cenderung aduh gini ke bawah lagi. Ke bawah atau ke atas ya gitu kan. Kalau udah di bawah kan ke bawah juga paling ke harga sekian. Nah, paling ada palingnya, paling harga sekian. Paling rugi berapa persen itu juga floating loss doang, enggak saya jual kok. Malah saya kalau ada duit saya nambah lagi gitu. Alasannya apa? Mungkin alasannya teman-teman ada sesuatu hal yang mungkin fundamentalnya baik ataupun dia bagiin dividen. Terserah teman-teman alasannya seperti apa, yang penting kalian cinta dengan emitennya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi APL ini lagi diambil sama foreign, lagi diambil sama bandar lokal dan cenderung harganya agak mahal dikit ya. Mungkin bisa menuju ke angka 151-nya. Dan saya menargetkan di angka 160 ya. 160 di situ ada si kepala merah. Terus untuk kepala merah ya area terdekatnya bila melewati 137 sama 139 terus ada angkatan dikit terus ada koreksi peak dia mau ke 161. Tapi kalau di kepala merahnya ditahan dengan mungkin candle si kepala kembar, mungkin dia akan ke bawah lagi. Kita lihat besok ini lagi uptrend teman-teman ya. Yang masih punya di bawah mah tenang aja teman-teman, selagi belum ada pembuangan dari bandar lokal ataupun foreign ya. Selama dia masih ke atas, MA10-nya masih di bawah, terusin aja gitu ya. Sampai mencetak harga tertingginya. TNCA teman-teman. Kita lihat TNCA seperti apa. TNCA sempat kena suspend. Ini harganya masih di FCA enggak? TNCA udah normal ya. Tuh kan ada tarikan bener kan teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan bukan nih? Ini garis bukan sih ini? Garis kan? Oh iya garis teman-teman. Udah sampai titik yang saya gariskan, gimana dong teman-teman? Kita lihat deh TNCA seperti apa posisinya. TNCA. Ke TNCA longsor terus ya. Apa saya kurang ngebahasnya gitu ya. Sekarang kali ya. Oh udah over teman-teman, kalau TNCA udah over lah, udah harganya udah tinggi, dia juga bandarnya bandel. Cuman untuk 3 tahunan dalam posisi murah banget ya. Itu untuk jangka pendeknya lagi di overnya, sedikit lagi over ke 436. Cuman untuk harga jauhnya teman-teman 3 tahunan dia masih posisi di under value, lagi murah banget. Cuman jangka waktunya ya harus lumayan panjang juga ya. Dia bisa menuju ke harga murahnya di 78. Jadi sekarang itu lagi murah teman-teman ya. Kalau berdasarkan panjang. Cuman kalau jangka pendek ini dalam posisi mahalnya gitu kan, kecuali kalau dia ada koreksi lagi mungkin ke atas, sideways di atas, mungkin dia akan menuju ke harga atasnya lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman udah mencapai titik yang saya tunjuk di sini. Jadi sebenarnya ini kemarin kena suspend, terus kena FCA, habis FCA kan karena dia harganya tinggi, dia harus ke bawahin dulu, dipaksa dengan FCA, akhirnya dia bisa nge-up ke atas ya. Karena emang tujuan mereka itu pengen meng-up harga sampai ke atas ya. Nah, kalau saya sih cenderung saya akan menghindari emiten seperti ini. Kenapa? Dia pernah kena suspend, artinya ini si bandarnya ugal-ugalan gitu aja.
Padahal udah diperingatin satu kali, ternyata ditaikin lagi. Seperti halnya penurunan, ketika dia sudah penurunin satu kali, turunin satu kali, dia tidak mengindahkan, turunin lagi pasti kena suspend ya. Itu sembahyang seminggu, kalau suspend yang seperti itu seminggu, terus kena FCA. Ya FCA inilah mungkin kalau lagi upturn gini bisa dimanfaatin buat teman-teman untuk mengambil sikap ketika dia lepas dari FCA, biasanya ngegas ke atas biasanya. Nah sekarang posisinya si bandar lokal lagi jualan teman-teman, emang si Polen ngambil sih, cuman sedikit, mungkin cuma 3,9 juta aja teman ngambilnya. Tapi saran saya hati-hati aja kena emiten-emiten yang nakal seperti ini, karena bandarnya cenderung dia istilahnya ugal-ugalan lah gitu. Cuman kalau udah ngemaaf harga, makanya teman-teman nanti di bawah aja. Kalau udah tahu seperti ini, temannya pilih di bawah aja. Toh punya pengalaman seperti ini langsung ke sini. Jarak satu tahun ya. Berapa tahun nih? 2 Oktober 2023. Kita lihat 3 tahunan. Dia jarak berapa tahun? Tuh kan ada ke puncak juga, ke puncak. Nah, ini juga ada ke puncak, ke harga murahnya. Ini sekarang lagi menuju harga murahnya ke 804. Ya mudah-mudahan sih teman-teman kalau mau gitu ya. Tunggu aja agak lama dikit. Kalau dia ditahan di area sini teman-teman, artinya di sideway kan di area atas dan ada pungutan terus di atas, tapi harga tidak kemana-mana, otomatis dia kan mau ngambil titik terendahnya di atas lagi gitu ya. Cuman di sini hati-hati, banyak gapnya teman-teman. Ini gap nih yang harus ketutup satu. Sini juga ada sini yang tutup ya, 2 ya. Antara harga berapa nih? 185 yang paling terendahnya di 361 ya. Kemudian tidak ke arah situ ya. Jadi kalau mau sideway ya mungkin arah sini aja nih. Juga ada gap, di sini juga ada gap ya. Mudah-mudahan di 271 nya bisa ketahan, bisa mengap ke atas gitu kan. Nah, ini juga si bandar lokal juga ngambil banyak, cuman keluar sedikit ya. Cuman catatan dari saya ini sudah menyentuh titiknya, berarti pengawalan udah selesai harusnya gitu ya. Ya pengawalan udah selesai ya di sini ya. Saya hapus nih. Sip ya. Saran saya teman-teman, ketika menemukan emiten seperti ini hanya scalpingan aja, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kalian mengambil nanti di bawah di bawah aja, karena dia dikasih kesempatan buat di bawah. Tinggal kalian berani bersabar ketika di bawah. Kalau kalian udah nanjak seperti ini, lo scalpingan aja. Jangan sampai teman-teman ketika di atas santai-santai ternyata terlena, akhirnya kena FCA, terus kena suspend gitu. Akhirnya dijual harus dengan segera karena harganya FCA. Takut, akhirnya kalian nyangkut juga gitu. Lebih baik kalian beli di bawah, nunggu agak lama nggak jadi masalah. Yang penting cuan, daripada kalian nunggu orang lain cuan, kalian hanya kejemput saja. Oke, seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya ada FAS. Ini FAS sempat dibahas, saya bilang ini bagus nih. Di MA-nya udah ke apa namanya? Waktu ke MA 10 di sini nih. Kalau nggak sih sini ya. MA 10 udah mulai up. Area sini lah, mungkin area sini pernah saya bahas. Lumayan ya, kalau kalian pengikut shadow ya mungkin ini udah cuan ya. Dari angka berapa nih? 71 ke angka 79 kan lumayan berapa tik gitu ya kalau kalian pandai bersyukur. Cuman ini teman-teman seperti yang saya bilang, shadow itu tidak menutup, artinya ini belum tercapai teman-teman untuk target kenaikannya 75 kalau target hanya target kenaikan aja. Jadi kalau melewati 75 kemudian ke angka menutup gapnya mungkin bisa ke angka 79, tapi target pertama itu di angka 92 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, soalnya sih ada gap. Bukan si kepala merah tapi gap di sini, mengandalkan gap aja teman-teman. Soalnya si kepala merah tidak nongol. Dia nongol di sini doang nih ya, tapi target yang paling tinggi tidak ada. Maka saya akan mengambil sikap untuk gap aja, gap downnya kita jadikan sebagai resist ya. Oke teman-teman, hati-hati aja, area 68-nya udah ngandung gap ya, gap up, jadi support juga. Kalau dia menyentuh dengan body ya bagus, lebih bagus lagi teman-teman ya. Tadi kemarin ya menyentuh dengan shadownya hampir tidak tertembus. Begitupun dengan target di 73-nya harus tersentuh dengan bodinya, baru saya bilang itu sampai gitu ya. Kalau sama shadownya doang belum sampai. Target yang paling utama di 91, mudah-mudahan ke arah situ. Terus smart money juga udah mulai masuk, tapi 2 hari ini dia keluar. Bandar lokal udah ngambil dari tanggal berapa nih, 17 September ya, cenderung ngambil. Kita lihat ya, langsung ngambil pelan-pelan ya. Dia ngambil pelan-pelan. Kita lihat deh dari tanggal 17 September. 17 September kan? 17 September. Kita akan lihat domestiknya siapa.
BQ teman-teman, YPAO. MG mana MG? Oh nggak ada MG, berarti si BQ collab dengan si YP sama si AO sama si kakak ini. Antara 4 broker inilah yang mungkin nanti memaaf harga ya. BQ lumayan ya teman-teman, soalnya dia belum keluar terlalu banyak. Mana sih? Ya belum keluar terlalu banyak, malahan cenderung yang jadi untuk pas optimis ke atas ya. Ini juga udah ngasih tanda nih teman-teman di angka 75 nya, cuman dia tertahan terus di angka 74 nya ya, tidak mampu ngejebol 74, harus turunin ke bawah dulu baru dia akan jebol. Saya bilang gini, tadi itu hari Jumat itu akan membentuk si kepala kembar. Andai kepala kembar, saya bilang Fik ini mau ke bawah nih, saya bilang mau bawah bentuk doji ya. Kalau doji masih keseimbangan, titik keseimbangan antara ke atas sama ke bawah ya. Oke teman-teman, untuk pas baik, jadi ada pengumpulan dari bandar lokal sedikit demi sedikit. Untuk foreign juga kemarin ngambil sedikit ya, cuman 6,1 juta saja ya untuk foreignnya. Kita lihat foreign siapa yang ngambil tanggal 16 Oktober. Kenapa September, Oktober 16. Ada CC 872 lot ya. Jualan nggak dia? Bulat ya, cuma sedikit ya. Oke teman-teman, pas 91 ya untuk swingnya ya. Lanjut ada PGO. Cek pasti sih belum dicek ya. Pas land. Jangan-jangan pas lagi mahal lagi. Oh enggak, dia sedikit murah teman-teman ya. Pas sedikit murah untuk 1 tahunan dulu deh. Oh, pas itu lagi di harga untuk jangka pendek ya teman-teman. Untuk jangka pendek dia lagi di harga standarnya, lagi di harga wajarnya berdasarkan Bunda Chat. Artinya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah gitu ya, masih di harga standarnya, belum terlalu mahal gitu ya. Kemudian ke atasnya ada. Nah untuk 3 tahunan mungkin agak panjang dikit, baru agak murah teman-teman ya. Jadi untuk 1 tahunan ini mungkin harga lagi di harga wajarnya. Jadi kalau dia koreksi nggak jadi masalah. Cuma kalau diangkat juga nggak jadi masalah juga ya. Bisa jadi ke 93 nya. Saya menarikkan tadi ke angka 93 nya untuk sini ya. Ke 91, saya menarikkan 91 ya. Baik, kita langsung PGO. PGO teman-teman lagi dibuang sama bandar lokal teman-teman ya. Tinggi banget nih ya. Tinggi banget bandar lokal ngebuangnya. Terus foreign juga udah sedikit ngebuang ya. Pengambilan sih banyak untuk foreign ya, cuman sekarang ikutan ngebuang juga ya. Jadi sama-sama dibuang. Nah ini yang saya bilang suka saya khawatir ketika ngebuangnya seperti ini ya. Ini tanggal 14 ada target di si kepala merah ya. Ini juga harus melewati dulu 1260 nya, karena berdasarkan fundamentanya ini 1300 berdasarkan PR. Jadi saya melahirkan ke angka 1320 aja gitu ya, melebihi harga PR hasilnya. Nah ini teman-teman yang suka kemarin saya bilang dia akan melewati, ternyata dia tidak melewati tapi meninggalkan jejak juga mau ke 119 nya. Ini istilahnya supportnya udah kejebol ya. Untuk di gapnya bagus, berarti ketutup. Kita hapus ya, sepakat kita hapus. Kita turun di sini, bagaimana kita turun dulu, biarkan dia turun mungkin mau menuju 1111 nya. Tunggu di situ ada pantulan atau enggak. Mudah-mudahan sebelum 1111 nya dia ada pantulan ya. Perhatikan MA10 teman-teman. Kalau MA10 nya dia masih di atas candlenya, berarti dia mau terus downtrend ya. Cuman ini soalnya ini si bandar lokalnya udah ngebuang teman-teman ya. Ini bandar lokal ngebuang teman-teman dari tanggal 18 ya. 18 siapa yang ngebuang? Untuk foreign dulu deh. Ada KZ, NIAG, tapi si CC sama si akan masuk ya. Ini 1 juta lot. Ngebuang 1 juta lot teman-teman. Domestik ada si PD, YB, SQ. Nah dia si PD yang paling gede 83.000, yang nampung ada nih 12,6 miliar ya si MG. Jadi dia walaupun istilahnya dibuang sama bandar, tapi ada yang nampung si MG ya. MG mungkin tidak bagian daripada retail, tapi dia mungkin bagian daripada orang-orang yang mengelola PGO ini gitu ya. Bisa jadi seperti itu karena MG ngambilnya sangat banyak banget ketika dia istilahnya dijatuhkan gitu ya. Ya tunggu aja kemudian konfirmasi ke 111, mudah-mudahan tidak tembus itu ya. Mudah-mudahan sih di area 1120 nya lah ditahan ya.
Perhatikan aja nanti MA10 nya kalau udah di candle. Mungkin kalau teman-teman yang mau average silahkan aja, semua kita lihat aja dulu ke depannya seperti apa. Ini tanda udah naik ke atasnya ada di 1190-an ya, dan targetnya angka di 1325 sama di 1257-an. Kita akan lihat untuk PGO posisinya lagi agak murah teman-teman ya, tapi tidak terlalu murah banget, agak murah nih PGO ya, agak murah ya. Mungkin itu nanti bisa mencapai ke 1300. Saya tidak menarikkan muluk-muluk, hanya ke 1320 saja. Cuman hati-hati aja, barang lokal yang ngebuang, dan lumayan ngebuangnya, tapi poin masih ada di dalam, jadi yang ngebuang hanya sedikit. Jadi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran ya. Smart money juga udah mulai masuk. Mudah-mudahan ini adalah isian dari smart money, jadi mengangkatnya dengan sangat gampang gitu ya. Tunggu aja si MA10 nya teman-teman ya, untuk di bawah candle-candlenya. Mudah-mudahan secepatnya lah gitu ya. Baik, lanjut ada Temas. Temas ini belum nyampe target juga Temas nih teman-teman, gimana dong? Lama ya nyampainya ya, nggak apa-apa teman-teman, yang penting teman-teman yang nyebut yang apa namanya yang nyangkut cepat kejemput ya. Baik, ini udah ngasih tanda teman-teman ke arah situ, kita pindahkan aja ya ke arah yang terdekatnya aja di 152 nya. Nah, mudah-mudahan 152 nya ketembus karena udah ngasih tanda mau ke 152. Ini juga udah ngasih tanda ke angka 149, cuma terlalu dekat, dibiarin aja. Hati-hati aja, area yang paling dalamnya di 141, tapi sini ada yang terkecilnya di 146. Apabila ditembus 146, kemungkinan akan menembus 141 untuk menembus PR-nya di angka ini ya, di sisi ekor hijau ya. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan seperti yang saya rencanakan. Mudah-mudahan dia menembus 151 karena udah ada tanda muka arah sini, paling jauhnya saya akan menembus ke, ini kurang dekat teman-teman, ke 170. Tapi teman-teman kalau 170 targetnya, teman-teman take profitnya 175, 170 ya. Berarti di bawahnya tuh teman-teman 165 gitu kan, 160 ya, mungkin teman-teman jangan sampai pas di 170-nya gitu kan. Jadi teman-teman istilahnya bisa mengukur juga lah gitu ya, jangan sampai pas banget matang-matang targetnya di situ, dipasin aja gitu ya. Kita harus punya strategi biar cepat keluar teman-teman, dan si dana kita itu diputarkan lagi di saham yang lain yang berlebih potensi, terutama saham-saham yang di bawah ya. Dari pungutan, bagaimana pungutan bandar lokal sekarang? Belum ada, hanya ada pembuangan saja teman-teman selama berapa nih, 2 minggu ini ya. Pungutan cuma sehari, ngambilnya keluarnya 2 minggu ya. Poren bagaimana? Poren juga sama teman-teman, kemarin ngambil tanggal 17 tapi tidak ngambil lagi. Dia dalam posisi di atas ke bawah, sekarang lagi agak ke bawah dikit gitu ya, masih ketutup sama candle-candlenya ya, seperti yang malu-malu. Kita lihat di sini siapa yang ngambil 17 Oktober untuk poren. Untuk poren siapa yang ngambil? Ada YU 1000 ya, 1000 lot, lumayan ya, senilai 14,8 juta rupiah. Posisi Temas posisinya seperti apa? Untuk 1 tahunan lagi murah teman-teman ya, tapi tidak terlalu murah banget. Murah bangetnya di angka 139, sekarang lagi murah. Cuma lagi posisi lumayan juga ya. Dia ketahan sih di angka 146, yang andaikan dia tidak ketahan ya mungkin bisa longsor gitu ya. Ini pertanda longsor, udah mulai tidak longsor. Tinggal kita nunggu konfirmasi aja MA10-nya di bawah candle itu akan menjadi uptrend, biasanya seperti itu teman-teman ya. Mungkin untuk mengejar MA200-nya biar kelihatan uptrend terus gitu kan, karena setiap emiten yang MA200-nya di bawah candle artinya dia lagi uptrend ya, apalagi menuju ke atas. Ini masih menuju sideways gitu ya. Smart money kemarin masuk, cuman sayang agak keluar dikit gitu ya. Ini smart money udah mau masuk teman-teman ya, bagus. Nah sebentar teman-teman, untuk targetnya bisa ke angka 199 atau ke 200. Kalau saya menargetkan hanya ke angka 170 aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kalian kedua 180. Oke, lanjut ya teman-teman ke emiten Ken. Nah Ken ini posisinya lagi agak murah dikit teman-teman ya, lagi agak murah dikit, cuma secara keseluruhan lagi downtrend ya. Untuk seberapa tahun? 3 tahun ya. Untuk 1 tahunan lagi murah banget teman-teman ya. Kemarin sempat di harga 670-nya, sekarang lagi ke bawahin dikit, tapi menuju ke atas ya. Cuma lagi ke bawahan dikit, mungkin koreksi sebentar ya. Target ke harga wajar pun dacat di 762 ya.
Saya aja menargetkan ke angka 729 teman-teman, ini belum tercapai sama body. Kalau sama shadownya sudah, cuman untuk sama bodinya tidak tercapai ya. Saya bahas di tanggal 24/09, artinya udah 1 bulan yang lalu belum tercapai juga. Tapi di sini sudah menandakan dia muka atas teman-teman, menandakan di 700-nya dia udah membentuk si kepala merah. Kalaupun dia istilahnya keluar gitu ya. Kemarin kan saya jelaskan di sini untuk istilahnya supportnya, tapi ketembus ya. Ternyata ketembus, kita hapus dulu deh biar nggak terlalu banyak. Dan dia support yang keduanya betul ya, menutupi si ekor hijau nih. Ekor hijau pas banget, ekor hijau dia ke atasin lagi, cuman dia menimbulkan efek baru, apa, opennya malahan di atas. Nah itu yang saya tidak suka. Jadi dia tetap supportnya di sini ya. Kita hanya mindahin aja ya. Mudah-mudahan kalau dia turun lagi sampai sini dan stop di sini di angka 670 dan ada pembalikan arah tapi dengan candle hijau ke atasnya, itu akan lebih baik. Ini pertandanya dia udah muka atas ada. Tunggu aja konfirmasi MA10-nya ini mau ditembus nih MA10-nya. Mudah-mudahan sih dia mantul ya, mantul dulu baru ke atas gitu, mungkin untuk menutup ini nih. Dia kalau mantul dulu sampai candle hijau aja dan menembus angka 700-nya, dia kemungkinan bisa ke 709 dengan sempurna. Tidak seperti ini dengan shadow. Tapi teman-teman kalau istilahnya nyangkut di 725 ya, dengan shadow juga bisa kejemput. Target kedua ada di 767 ya. Kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Informasi untuk foreign sekarang lagi jualan dulu. Terus untuk benar lokal juga lagi jualan dulu. Jadi istilahnya hati-hati saja, karena ketika ada pengangkatan di sini yang berperan penting ada bandar lokal ya. Bandar lokal ngangkat, akumulasi dia ke atas ya. Jadi kemungkinan ke 700 ada asalkan bandar lokal akumulasi teman-teman ya. Jadi tunggu aja si MA10-nya benar-benar di atas, di bawah candle ya. Oke teman-teman, untuk Ken dari posisi untuk 1 tahunan murah. Untuk 3 tahunan agak sedikit murah, bisa targetnya ke angka 833 atau yang tertinggi di 1050-an ya. Lanjut, kita akan bahas BEB. Ini banyak yang nyangkut nggak di sini teman-teman. BEB, FCA ya. FCA tanggal 31 jangan ini. BEB sekarang kondisinya teman-teman lagi dibuang dulu sama bandar ya. Lihat nih. Ini lagi dibuang sama Burhan. Ini tidak ada niatan kayaknya bandar untuk ngambil barang ya. Cuma sedikit doang sih area sini nih. Area berapa nih? Tanggal Agustus ya, bulan Agustus ada pengangkatan sedikit. Terus dia akhirnya cenderung lurus lagi. Di sini belum ada tanda-tanda untuk si kepala merah teman-teman. Paling sini doang nih ada satu nih. Cuma sejajar dengan ini ya. Tidak baik lah kalau sejajar. Maka ini belum ada tanda-tanda mau up ke atas. Mudah-mudahan sih tidak ada angin, tidak ada hujan. Biasanya suka di up ke atas ya. Mudah-mudahan seperti itu karena Smart Money sudah mulai ngumpulin dikit-dikit ya. Nah, foreign bagaimana? Foreignnya kemarin juga ngambil cuma dikit, cuma 2,6 juta ribu aja, bukan juta lot ya. Nah, untuk BEB sementara ini lagi ada pembuangan teman-teman dari bandar lokalnya. Kita cek untuk pasar nego. Untuk bulan Oktober saja ada yang ke pasar nego. Pasar nego kosong teman-teman, tunai nggak ada. Reguler nggak ada. Foreign hanya ngambil si YP doang 2,6 juta. Tapi sih kalau si YP suka bagus teman-teman ya. Untuk domestiknya kita lihat untuk netnya yang paling banyak ngambil YP CC teman kita GROD ya, yang ngebuang MG XACP ini ngebuang broker lumayan juga ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja karena ini udah mulai ke atas lagi ya secara candle. Cuma secara isian masih ngebuang teman-teman ya, masih ngebuang di bandar lokalnya. Lagi butuh duit kali ya untuk BB ini. Lanjut ada ASII Astra International. Lagi cekung ke bawah teman-teman ASI, kita cek posisi. Kita cek posisi ASII. ASII dalam posisi 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan sedikit agak murah teman-teman ya, sedikit agak murah, belum murah. Kalau murah banget di angka 4328 ya. Untuk 1 tahunan. Untuk 3 tahunan murah banget nggak? Sama, tidak terlalu murah juga untuk 5 tahunan. Untuk 3 tahunan malahan 5 tahunan malahan sedikit agak murah gitu ya. Kalau 10 tahunan lumayan agak sedikit murahnya. Untuk jangka panjangnya mungkin bisa sedikit agak murah, tapi tidak terlalu murah banget gitu ya.
Nah, ini posisinya teman-teman lagi di downline kan ya. Tunggu aja konfirmasi MA10 nya di bawah candle aja untuk pengambilannya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana MA10 nya. Tapi kalau dari bandar, teman-teman bandar lokal dia cenderung ngejual ya. Dari tanggal berapa dia ngejual nih? 09 Oktober dia ngejual. Sekarang belum berhenti ngejualnya ya. Terus Foreign bagaimana? Foreign kemarin beberapa hari ngejual doang, cuman tempat panjang. Terakhir juga ngebuang, cuman gak terlalu banyak untuk terakhir. Lihat garisnya MA10, garis Foreign sama garis bandar lokal cenderung bersama dan beriringan. Hanya waktu tanggal berapa nih? Tanggal ini nih. Nah, tanggal 10 Oktober ada perbedaan Foreign ngambil ya, tapi bandar lokal terus keluar. Mudah-mudahan dengan bandar Foreign ngambil bisa ditahan ya. Di area-area sinilah yang saya gariskan ya. Mudah-mudahan bisa ke garis sini. Jangan sampai lepas ya. Ini kalau ngasih tanin juga ada gap teman-teman. Ini ada gap nih. Nah, garis-garis ini kita hilangkan deh. Karena udah kejebol. Maka kita akan dengan ganti dengan gap teman-teman ya. Ini gap teman-teman. Biasanya harus ketembus ya. Target sesungguhnya, target keduanya itu di 5726 teman-teman ya. Jadi sekarang ASI itu lagi dibuang dulu sama bandar lokal, tapi diakumulasi sama asing sedikit-sedikit. Cuman hari terakhir doang, hari Jumatan dia jualan juga sedikit, nggak terlalu banyak. Ya mudah-mudahan ASI ini bisa berjalan dengan baik ya. Terus selanjutnya ada BEF. Kita cek di sini untuk posisi satu tahunan, jangan panjang-panjang ya. Lagi 1 tahun lagi murah teman-teman untuk BIP ya. Sekarang juga lagi sideways menuju ke atas untuk 3 tahunan. Lagi sedikit agak murah, nggak terlalu murah banget. 5 tahunan lagi posisi murah sedikit lagi menuju harga murahnya ya gitu ya. Untuk 10 tahunan agak sedikit ke harga paling murahnya ya di angka 101 ya. Mudah-mudahan bisa ke atas ya. Kalau jangka panjangnya bisa ke 263-nya. Kita cek di sini faktanya seperti apa. Kemarin ada si candle kepala merah ketembus ya. Ketemu sama candle hijau, kita hapus dulu deh. Terus kemarin juga hampir ketemu sama shadow, tinggal satu lagi yang belum ketemu. Cuma sayang di sini ada si kepala kembar, harusnya turun dulu. Dengan bijak dia turun, hati-hati aja area 139 ini teman-teman ya. Nih di sini ya, ini ada gap dikit 139 ya. Mudah-mudahan tidak tertemu 139. Kalau andaikan ketembus ya dia akan menuju ke bawah ya ke 125-nya. Tapi saran dari saya teman-teman ya, ini lagi diakumulasi sama asing ya per hari kemarin, hari Jumat ya, tanggal 18. Siapa yang ngambil? Ada CC 10 juta, bukan 10 juta lot, 10 juta rupiah. Dia ngambil 147, ngeluar 211. Maaf, ngambil 900, jual 211. Artinya kemarin ada cuan juga dia ngambil ya. Sisa barang 689 lagi. Masih banyak ya barangnya ya. Oke teman-teman, bila dia melewati 161-nya kemudian fix ke atas ke angka 200-nya, target saya ada di tanggal 3 bulan 10 yaitu di 222, 223, 224. Kurangin aja sedikit bisa ke 210-nya atau kan 212-nya. Alasannya apa? Bandar Foreign sekarang akumulasi. Terus bandar lokal juga kemarin ngambil, cuman ada pembuangan lagi, ngambil banyak, cuman pengembangan agak terlalu sedikit gitu, nggak terlalu banyak, nggak sedikit, mungkin setengahnya bisa dijual gitu ya untuk BIP ini. Oke, mungkin teman-teman segitu dulu, nanti kita sambung lagi untuk sore hari ya. Ini saya lagi ada keperluan sebentar ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kita akan bahas lagi saham-saham yang belum saya bahas. Ada GJCO, Fire, PTMP, MPPA, HSMP, terus ada Bumi, PMMP, PTPS, SMA dan lain-lainnya kita akan bahas lagi ya untuk sore hari. Segini aja teman-teman ya. Ciao ya.